Pernahkah kita bertanya, mengapa manusia terus mengulangi kesalahan yang sama? Mengapa kejatuhan rohani tidak selalu dimulai dari dosa besar, tetapi justru dari hal-hal kecil yang dibiarkan tumbuh di dalam hati? Alkitab mengajarkan bahwa dosa bukan hanya soal perbuatan, tetapi soal keadaan hati. Dan sejak gereja mula-mula, para hamba Allah mencoba memahami apa akar terdalam dari dosa manusia. Dari perenungan itulah lahir sebuah konsep yang dikenal sampai hari ini. 7 dosa mematikan. Bukan karena hanya ada 7 dosa, tetapi karena ketujuh ini adalah induk, akar yang melahirkan banyak dosa lainnya. Hari ini, kita akan belajar bersama gulungan sejarah lahirnya 7 dosa ini. Buku terbuka maknanya menurut iman Kristen, dan bagaimana dosa-dosa ini bekerja secara halus dalam hidup manusia modern. Konsep 7 dosa manusia tidak diturunkan langsung sebagai daftar resmi dalam Alkitab, tetapi lahir dari pergumulan rohani gereja awal. Pada abad keempat, seorang rahib bernama Evagrius Ponticus mengamati kehidupan rohani para biarawan di padang gurun. Ia menyadari satu hal penting. Dosa selalu dimulai dari pikiran. Evagrius menyebutnya logisme, yaitu pikiran-pikiran jahat yang menyerang manusia secara berulang. Ia mencatat 8 pikiran jahat utama: kerakusan, nafsu, keserakahan, kesedihan, amarah, kemalasan rohani, kesombongan, dan keangkuhan batin. Murid-murid rohani Evagrius, termasuk Yohanes Cassianus, membawa ajaran ini ke gereja barat. Hingga akhirnya, pada abad ke-6, Paus Gregorius Agung merumuskan dan menyederhanakan daftar ini menjadi 7 dosa utama. Tujuannya bukan untuk menghakimi manusia, melainkan untuk menolong manusia mengenali penyakit rohaninya. Karena seseorang tidak bisa disembuhkan jika ia tidak sadar bahwa ia sakit. Mari kita kupas 7 dosa mematikan satu persatu. Dosa pertama dan paling berbahaya adalah kesombongan. Kesombongan bukan sekadar percaya diri, melainkan sikap hati yang berkata, "Aku tidak membutuhkan Allah." Inilah dosa pertama yang menjatuhkan iblis, dan dosa yang sama menjatuhkan Adam dan Hawa. Alkitab berkata, kecongkakan mendahului kehancuran. Kesombongan membuat manusia sulit ditegur, merasa paling benar, dan menolak tunduk pada kebenaran. Orang sombong bisa aktif beribadah, tetapi hatinya tidak mau diajar. Kesombongan adalah dosa yang paling licik, karena sering menyamar sebagai kebenaran. Dosa kedua adalah iri hati. Iri hati bukan hanya ingin memiliki apa yang orang lain punya, tetapi tidak tahan melihat orang lain diberkati. Iri hati membuat Kain membunuh Habel. Iri hati membuat Saul membenci Daud. Amsal berkata, iri hati membusukkan tulang. Iri hati membuat manusia kehilangan sukacita, bahkan atas berkat yang sudah ada di tangannya sendiri. Ia tidak membunuh secara langsung, tetapi perlahan membunuh rasa syukur. Yang ketiga, amarah. Amarah adalah respons alami manusia, tetapi menjadi dosa ketika tidak terkendali. Yakobus menulis, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amarah yang dipelihara berubah menjadi kebencian, dendam, kekerasan, dan kepahitan. Banyak relasi rusak bukan karena masalah besar, tetapi karena amarah kecil yang tidak pernah diselesaikan. Amarah membuat manusia ingin menjadi hakim, padahal penghakiman adalah milik Allah. Yang keempat, kemalasan. Kemalasan bukan hanya soal tidak bekerja, tetapi ketidakpedulian terhadap panggilan hidup. Ini yang disebut acedia oleh gereja awal. Bukan malas bergerak, tetapi malas berdoa, malas bertumbuh, malas berubah. Orang yang dikuasai kemalasan rohani sering berkata, nanti saja. Padahal iman yang ditunda seringkali adalah iman yang mati. Yang kelima, keserakahan.
Keserakahan adalah keinginan memiliki lebih, tanpa pernah merasa cukup. Yesus berkata, hidup seseorang tidak tergantung dari kekayaannya. Keserakahan membuat manusia mengukur nilai diri dari harta, menghalalkan cara demi keuntungan, dan melupakan sesama. Uang bukan dosa, tetapi cinta uang adalah akar segala kejahatan. Dosa ketujuh adalah nafsu. Nafsu adalah ketika keinginan menguasai kehendak. Yesus berkata, setiap orang yang memandang dan menginginkan telah berzina di dalam hatinya. Nafsu bukan hanya soal seks, tetapi segala keinginan yang tidak mau dikendalikan. Ia menjadikan orang lain objek, bukan sesama yang harus dihormati. Dosa terakhir atau ketujuh adalah kerakusan. Kerakusan adalah ketidakmampuan mengendalikan diri dalam menikmati hal-hal yang sebenarnya baik. Makan itu baik, minum itu perlu. Tetapi ketika perut menjadi Tuhan, manusia kehilangan kendali. Filipi berkata, Tuhan mereka ialah perut mereka. Kerakusan berbicara tentang ketiadaan disiplin diri. 7 dosa manusia ini bukan daftar untuk menuduh, melainkan cermin untuk mengoreksi diri. Karena seringkali, dosa yang paling membahayakan adalah dosa yang kita anggap sepele. Kabar baiknya, Allah tidak hanya menunjukkan dosa, tetapi juga menyediakan jalan pemulihan. Kerendahan hati melawan kesombongan, syukur melawan iri hati, penguasaan diri melawan kerakusan, dan Roh Kudus menolong kita untuk hidup dalam kemenangan. Jika video ini memberkati hidupmu, jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan tuliskan di kolom komentar bagian mana yang paling menegur hatimu hari ini. Bagikan video ini supaya lebih banyak orang belajar mengenali akar dosa dan hidup dalam kebenaran.